Selamat pagi Hidromania, apa kabar Anda hari ini? Perbaharui informasi Anda tentang berita-berita hidrooceanografi sepekan terkini dalam Hydro Weekly News edisi 11 September 2022 bersama saya Letnan Andia dan saya Sersan Raisa. Kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat memberikan penghargaan kepada personel berprestasi di bidangnya atas kiprah dan perannya dalam mengangkat nama TNI Angkatan Laut, khususnya Pusidosal. Penghargaan tersebut diberikan dan Pusidosal kepada Asisten Pengamanan, Kerjasama dan Perbatasan Aspam Kersantas dan Pusidosal, Kolonel Laut Pelaut Fajar Rusdianto dan dua orang bintara tersebut yaitu Serdajas Sepa Bima Firmasya dan terakhir Serdajas Alper Delano Hangewa di lapangan Apel Mako Pusidosal, Ancol Timur, Jakarta Utara pada Senin 5 September 2022. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusidosal selama 3 hari mulai tanggal 6 sampai dengan 8 September menggelar program Capacity Building East Asia Hydrographic Commission atau EHC di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Kegiatan bertema Developing and Implementing a Regional Framework for Disaster Mitigation and Management tersebut dibuka oleh Komandan Pusidosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat selaku Indonesia Chief Hydrographer dan diikuti peserta dari 7 negara anggota EHC, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Jepang, Vietnam, serta Indonesia selaku tuan rumah. Peserta dari Indonesia terdiri dari perwakilan Pusidosal, Basarnas, BNPB, serta Dirjen Hubla Kemenhub. Menjelang memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77, pada tanggal 10 September 2022, Pusidosal menggelar bakti kesehatan di lingkungan Mako Pusidosal pada Selasa 6 September 2022. Inspektur Pusidosal Laksamana Pertama TNI Roni Saleh didampingi oleh Kapok Sahli dan Pusidosal Laksamana Pertama TNI Suhendro membuka kegiatan tersebut mewakili dan Pusidosal. Bakti kesehatan Pusidosal tersebut berupa pembersihan plak dan karang gigi 63 orang, donor darah 104 orang, dan hitanan massal 48 anak. Kegiatan bakti kesehatan ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Kotama dan satuan-satuan TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Pusidosal menggelar rapat koordinasi survei dan pemetaan di Laut Natuna di Mako Pusidosal Selasa 6 September 2022. Kegiatan yang dipimpin oleh Komandan Pusidosal tersebut diikuti oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenhan, Sops Panglima TNI, Sintel Mabesal, Sop Mabesal, Koarmada RI, Koarmada 1, serta Guspurla Koarmada 1. Hasil rapat tersebut bahwa unsur WHO yang melaksanakan survei akan mendapatkan pengawalan saat berada di daerah survei dan melaksanakan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Sebanyak 500 personel Pusidosal membersihkan laut sepanjang 3 km pesisir pantai Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 7 September 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77 tahun 2022 dengan bertemakan membangun kejayaan maritim untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak jajaran TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia di 77 lokasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan pramuka, ratusan warga sekitar serta relawan. Peserta program Capacity Building East Asia Hydrographic Commission atau EHC mengadakan kunjungan ke Pusidosal pada Rabu 7 September 2022. Dalam kunjungan itu, rombongan peserta yang berasal dari 7 negara diterima Asop Surta Komandan Pusidosal Laksamana Pertama Dian Primana Sobarudin MSC dan sekaligus berkesempatan mengunjungi web portal Indonesia Hydrographic Data Center Pusidosal. Usai di Pusidosal, para peserta mengunjungi salah satu unsur Pusidosal yaitu KRI Spika 934 yang bersandar di dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pusidosal menghadiri rapat tentang kegiatan uji publik terhadap rencana peraturan BIG tentang penyelenggaraan nama rupa bumi yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG Hotel The Westin Jakarta pada Kamis 8 September 2022. Hadir Kadis Geomar Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi SSI mewakili dan Pusidosal. Rapat yang dipimpin oleh Kepala BIG Profesor Dr. Muh Aris Marfai tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Kementerian Lembaga dan Partisipasi Masyarakat untuk memberikan masukan, saran dan perbaikan demi kesempurnaan dalam pembentukan peraturan Badan Informasi Geospasial terkait pelaksanaan peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi. Pusidosal melaksanakan uji naskah 3 pembentukan Sathidros 1, 2, dan 3 pada Kamis 8 September 2022. Uji naskah tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono di Mabes TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur. Pada kesempatan tersebut, tim Pokja menyampaikan paparan tentang pembentukan Sathidros 1, 2, dan 3 di hadapan Wakasal.
Komandan Pusidosal secara resmi menutup program Capacity Building EAHC yang telah berlangsung selama 3 hari, 6-8 September di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis 8 September 2022. Dalam sambutannya, Dan Pusidosal menyampaikan perlunya peningkatan kapasitas regional anggota EAHC dalam penanganan dan mitigasi bencana. Dengan pertumbuhan kemitraan dan jaringan regional, diperlukan kolaborasi antara negara-negara anggota EAHC berupa data informasi dan pengetahuan sehingga dapat bermanfaat dalam mendukung manajemen dan operasi krisis bencana dan paskanya. Pusidrosal menggelar doa bersama dan santunan kepada anak yatim pada Jumat 9 September 2022. Doa bersama dilakukan untuk mendoakan arwah para prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur dalam kecelakaan jatuhnya pesawat udara jenis G-36 Bonanza milik TNI Angkatan Laut yang jatuh di APBS. Sementara pemberian santunan diberikan oleh Ketua Gabungan Jalasenasi Pusidosal, Nyonya Titi Nur Hidayat, yang didampingi Dan Pusidosal sebagai wujud kepedulian sosial Pusidosal. Pusidrosal memperingati Hari Olahraga Nasional ke-39 di Mako Pusidrosal pada Jumat 9 September 2022. Upacara Hari Olahraga Nasional yang mengambil tema Bersama Cetak Juara ini dipimpin Inspektur Upacara, Inspektur Pusidosal Laksamana Pertama TNI Roni Saleh dan diikuti seluruh prajurit dan PNS di jajaran Pusidosal. Pusidrosal menggelar penanaman sorghum di Desa Pasir Angin, Kabupaten Bogor pada Jumat 9 September 2022. Penanaman sorghum tersebut dipimpin oleh Wadan Pusidosal, Laksamana Muda TNI Budi Purwanto di lahan Program Ketahanan Nasional Pusidosal di Desa Pasir Angin, Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut merupakan penanaman sorghum yang dilakukan secara serentak oleh jajaran TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Demikian Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Jal Sepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.